Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat belajar bersama kembali, yaitu pembahasan kitab Nazm Imriti. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita yang judulnya Faslun Al-Mu'robatu. Jadi ini ringkasan dari tanda-tanda i'rab. Jadi tanda-tanda i'rab dibahas lagi tapi dengan cara yang berbeda. Ya, jadi tanda-tanda i'rab dibahas kembali dengan cara yang berbeda. Faslun. Kita baca dulu seperti biasa. Al-mu'robatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin tuqrabu fa awwalul ismaini minha arba'u wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa ismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bisukuni munjazim lakin kahindatin linasbihin kasar wa ghairuhu suifin bi hatin yujar wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bihadfi harfi illatin kama ulim wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa musanna wa dzukurun tujma'u jam'an sahihan kal mithalil khali wa khawsul asma'i wal af'ali ammal musanna fali raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif wa kal musannal jam'u fi nasbin wajar wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar wal khamsatul asma'i jam'i fi raf'in wa khafdin wa nasiban bil alifi khamsatul af'alu raf'uha urif binuniha wa fi siwahu tanhadhi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu. Al-mu'rabatu kalimah yang mu'rab atau kata yang mu'rab yang bisa berubah, kata-kata yang bisa berubah. Kulluha seluruhnya. Kulluha seluruhnya. Nah ini khobarnya. Qad tu'rabu kadang-kadang mu'rab. Qad kalau masuk ke fi'il mudhari kadang-kadang. Qad tu'rabu kadang-kadang mu'rab bil harokati dengan harokat. Jadi kadang-kadang mu'rabnya dengan harokat. Au hurufin atau dengan huruf. Tuqrabu yang didekatkan. Tuqrabu yang didekatkan, maksudnya yang didekatkan itu yang huruf itu dekat dengan harokat. Huruf yang dekat dengan harokat contohnya wawu dekat dengan doma, alif dekat dengan fathah, ya dan seterusnya. Jadi au hurufin tuqrabu atau huruf yang didekatkan. Jadi kesimpulannya kata-kata yang mu'rab yang bisa berubah seluruhnya ada yang mu'rab dengan harokat, ada yang mu'rab dengan huruf. Ya, jadi kita pakainya istilah mu'rab, mu'rabat, kata-kata yang mu'rab.
terbagi dua, bil harokat, ada yang bil huruf. Nah, ini pembahasannya sama saja. Kalau kemarin pembahasannya i'rab, rofa, nasab, jar, jazm, lalu tanda-tandanya. Ya, lalu tanda-tandanya ya rofa, domah, waw, alif, nun, dan seterusnya. Nah, selanjutnya isim-isim atau fiil-fiil, isim atau fiil yang mu'rab bisa dengan harokat, bisa dengan huruf. Jadi ada dua. Fa awalul kismaini minha. Fa awalul kismaini, yang pertama dari dua macam. Yang pertama dari dua macam. Minha, dari mu'robat. Dua macam itu bil harokat, bil huruf. Ini maksudnya kismaini. Bil harokat, bil huruf. 1, 2. Nah, ini disebut kismaini. Fa awalul kismaini, yang pertama dari dua macam ini. Minha, dari mu'robat. Arba'u, itu ada 4. Jadi makasih. Yang pertama dari dua macam, minha, dari mu'robat, itu ada 4. Wahya, asalnya wahya. Wahya, yaitu allati marrat bidommin turfa'u. Wahya, yaitu allati apa-apa. Marrat, yang berlaku. Turfa'u, dirofakkan. Bidommin, dengan domah. Apa-apa yang berlaku dirofakkan dengan domah. Jadi yang dirofakkan dengan domah, ada yang masih ingat? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Satu lagi fi'il mudhari, kita singkat saja. Fi'il mudhari shahih akhir lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, jadi al-mu'robat, kata-kata yang mu'rob dengan harokat itu ada 4. Arba'un, itu ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Nah, ini maksudnya 4, tapi diringkas oleh pengarang Nazom Imriti ini dengan kata-kata wahyallati marrat bidomin turfa'u. Ini maksudnya allati marrat bidommin turfa'u, kata-kata yang dirofakkannya dengan domah. Nah, jadi al-mu'robat bil harokat ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Ini semua adalah allati marrat bidommin turfa'u, kalimah yang dirofakkan dengan domah. Inilah yang bil harokat. Begitu. Wa kullu ma bidhammatin qadir tafa. Wa kullu ma, setiap apa-apa, bidhammatin, yang dengan domah, qadir tafa, sungguh menjadi rofa. Wa kullu ma, setiap apa-apa, qadir tafa, yang sungguh menjadi rofa, bidhammatin, dengan domah. Fanasbuhu, maka nasabnya, bil fathi, dengan fathah. Fanasbuhu, maka nasabnya, yaqa'u, terjadi, bil fathi, dengan fathah, mutlaqon, secara mutlak. Saya ulang. Wa kullu ma, setiap apa-apa, qadir tafa, yang sungguh menjadi rofa, bidhammatin, dengan domah.
fanasbuhu maka nasabnya yaqa'u terjadi bil fathi dengan fathah mutlaqan secara mutlak. Jadi mutlaqan secara mutlak. Jadi apa-apa yang dirofakkan dengan domah, semua yang dirofakkan dengan domah maka dinasobkan dengan fathah secara mutlak. Yang dirofakkan dengan domah maka dinasobkan dengan fathah secara mutlak, artinya semuanya tanpa kecuali. Isim mufrad rofaknya dengan domah, nasabnya pasti dengan fathah. Jamak taksir rofaknya dengan domah, nasabnya pasti dengan fathah. Jamak muannats salim iya ada pengecualian. Jamak muannats salim rofaknya dengan domah, nasabnya dengan kasrah. Pembahasan ini nanti setelah nazam ini. Fi'il mudhari rofaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah. Berarti ini yang bukan. Nah, yang bukan itu maksudnya ada, berarti yang ini yang bukan. Nah, ini di keterangan berikutnya. Jadi isim-isim yang rofaknya dengan domah maka nasabnya dengan fathah. Wa khafdul ismi minhu bil kasril tuzim wal khafdul ismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim. Wa khafdul ismi jernya isim minhu dari ma bidommatin ultuzima diwajibkan bil kasri dengan kasrah. Wa khafdul ismi jernya isim minhu dari ma bidommatin dari apa-apa yang dirofakkan dengan domah, ultuzima diwajibkan bil kasri dengan kasroh. Jadi yang dirofakkan dengan domah maka dijerkan dengan kasroh. Isim mufrad jernya dengan kasroh, jamak taksir jernya dengan kasroh, jamak muannats salim jernya dengan kasroh. Fi'il mudhari bukan isim fi'il, jadi tidak berarti tidak jer dengan kasroh tetapi jazm. Wal fi'lu minhu bisukuni munjazim. Wal fi'lu fi'il itu minhu dari ma bidommatin dari apa-apa yang dirofakkan dengan domah, munjazimun menjadi jazm bisukuni dengan sukun. Fi'il dari apa-apa yang dirofakkan dengan domah dijazmkannya dengan sukun. Jadi fi'il mudhari dijazmkannya dengan sukun. Lakin tetapi, lakin itu boleh artinya tetapi, boleh bermakna illah. Dalam konteks ini bimakna illah. Lakin kecuali kahindatin seperti lafaz hindatin. Lakin bimakna illah, kecuali kahindatin seperti lafaz hindatin. Linasbihi untuk nasabnya, in kasaro menjadi kasroh. Ya, lakin kahindatin linasbihin kasar. Lakin tetapi kahindatin seperti lafaz hindatin. Hindatin berarti jamak muannats salim. Yang ini tadi pengecualian. Linasbihi untuk nasabnya in kasaro menjadi kasroh. Rafa dengan doma, fathah dengan rafa dengan domah, nasab dengan fathah, rafa dengan domah, nasab dengan fathah, rafa dengan domah, nasab dengan fathah, kecuali ini lakin kahindatin seperti contoh hindatin. Hindatin adalah jamak muannats salim, linasbihin kasar, nasabnya dengan kasroh. Linasbihi untuk nasabnya in kasaro menjadi kasroh. Jadi kecuali ini nasabnya dengan kasroh gitu. Jadi lakin kahindatin linasbihin kasar ini adalah pengecualian untuk jamak muannats salim. Jamak muannats salim nasabnya dengan kasroh. Ada
pengecualian lagi, wa ghairu masrufin. Nah, ini istilah baru, ghairu munsharif, tapi pakai penggunaannya wa ghairu masrufin. Ini menyesuaikan nazam. Wa ghairu masrufin, dan isim ghairu munsharif bi fathatin yujar, bi fathatin dengan fathah, yujar dijarkan. Wa ghairu masrufin, isim ghairu munsharif yujarru dijarkan bi fathatin dengan fathah. Wa ghairu masrufin, isim ghairu munsharif yujarru dijarkan bi fathatin dengan fathah. Yang ada berlaku ghairu munsharif adanya di sini. Isim mufrad rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Jamak taksir rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah, kecuali ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu jarnya dengan fathah. Jadi dalam keadaan jar maka dengan fathah. Isim ghairu munsharif itu letaknya di sini. Isim mufrad ada yang ghairu munsharif, jamak taksir ada yang ghairu munsharif. Ya, jadi isim ghairu munsharif umumnya isim jarnya dengan kasrah, tapi isim ghairu munsharif jarnya dengan fathah. Sehingga pada waktu jar ini kasrah terletak pada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, karena isim ghairu munsharifnya jarnya dengan fathah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini ada pertengahan lagi, pertengahan tanda dengan harokat dan dengan huruf sekaligus. Wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bihadfi harfi illatin kama ulim. Wa kullu fi'lin, setiap fi'il, kana yang ada, mu'talan dalam keadaan mu'tal, juzima dijazmkan, bihadfi harfi illatin dengan membuang huruf ilat, kama ulima sebagaimana telah diketahui. Jadi kama ulima sebagaimana telah diketahui. Jadi fi'il mudhari yang sahih akhir, fi'il mudhari yang sahih akhir, rafa'nya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir, dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah. Ada pengecualian yang zahirah juga di pertengahan. Ya, jadi sekarang ini mu'tal dengan apa? Kalau mu'talnya dengan, ya, jadi kesimpulannya ini dengan huruf, ini dengan harokat, tetapi ketika jazmnya, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Nah, ini berarti harokat. Jadi mu'tal itu pengecualian. Lalu ketika jazm yang mu'tal akhir dengan membuang harfu illat, dengan membuang huruf illat. Yaghzu, yakhsha, yahtadi. Yaghzu, yakhsha, yahtadi, wa lam yaghzu, lam yakhsha, lam yahtadi. Nah, ini hilang.
Berarti fi'il mudhari yang mu'tal akhir ketika rafa dan nasabnya pakai harakat, ketika jazmnya pakai huruf. Hazfu itu dianggap, membuang huruf itu dianggap dengan huruf. Jadi ini pertengahan antara harakat dan huruf. Jadi setiap fi'il yang mu'tal akhir jazmnya dengan membuang huruf. Nah, membuang huruf itu berarti bil huruf. Jadi fi'il mudhari mu'tal akhir adalah pertengahan dari harokat dan huruf. Rafa nasabnya dengan harokat, jazmnya dengan huruf atau membuang huruf ilah. Nah, ini bil harokat. Selanjutnya yang bil huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa hiyal musanna wa dzukurun tujma'u jam'an sahihan kal misalil khali wal khamsatul asma'i wal af'ali. Wal mu'rabatu kalimah yang mu'rab bil hurufi dengan huruf arba'un ada 4. Kalimah yang mu'rab dengan huruf itu juga ada 4. Jadi ada 4 juga. Wahia yaitu al musanna, isim musanna. Kita sebut isim tasniyah. Isim tasniyah dengan musanna sama. Ya, isim tasniyah isim yang artinya 2 tambahannya alif nun atau ya dan nun. Wa dzukurun tujma'u, wa dzukurun isim-isim jamak, tujma'u yang dijamakkan, jam'an dengan jamak, sahihan yang sahih. Nah, ini sebetulnya ingin menyebut jamak muzakkar salim. Wa dzukurun isim-isim jamak, tujma'u yang dijamakkan, jam'an dengan jamak, sahihan yang sahih. Misalnya ini untuk menyebut jamak muzakkar salim, tapi bentuk penyebutannya dzukurun tujma'u jam'an sahihan. Sahihan itu artinya salim, selamat. Jadi nomor 2 adalah jamak muzakkar salim. Ya, ini juga dengan huruf. Kal misalil khali, seperti contoh yang telah terdahulu. Contoh yang terdahulu as-solihuna hum ulul makarimi. As-solihuna orang-orang soleh adalah mereka itu memiliki kemuliaan akhlak. As-solihuna. Nah, ini contoh jamak mudzakkar salim. Seperti contoh yang telah terdahulu as-solihuna. Jadi as-solihuna jamak mudzakkar salim. Wal khamsatul asma'i wal af'ali, isim-isim yang 5 dan fi'il-fi'il yang 5. Wal khamsatul asma'i, isim-isim yang 5, wal af'ali, dan juga fi'il-fi'il yang 5 atau kita sebut dengan asmaul khamsah dan al af'alul khamsah. Asmaul khamsah. Dan yang keempat al af'alul khamsah. Asmaul khamsah abun ahun hamun wa fuwa zujaro kullun mudhofan mufradan mukabbaro. Af'alul khamsah biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tafhamina hali washtaharat bil khamsatil af'ali. Ya. Jadi abuka, akuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya, af'alul khamsah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah, ini semua mu'rabnya dengan huruf. Nah, ini semua mu'rabnya dengan huruf. Nah, ini akan kita bahas. Jadi kesimpulan faslun ini adalah al-mu'rabat bil harakat bil huruf. Selanjutnya, ammal musanna fali raf'ihil alif
wa nasbuhu wa jarruhu bil ya urif. Amal musanna adapun isim tasniyah fali raf'ihi maka untuk rafa'nya al alifu adalah alif. Jadi adapun isim tasniyah maka untuk rafa'nya adalah alif. Isim tasniyah dirafa'kan dengan alif. Zaidani atau az-zaidani, al muslimani, wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'i, wa nasbuhu nasabnya isim tasniyah, nasabnya musanna, wa jarruhu dan jirnya musanna, bil ya'i dengan ya, urifa yang telah diketahui. Ini semua pakai istilah urifa karena pembahasannya sudah di babnya masing-masing di babu alamatil i'rab. Ya, jadi nasab dan jernya isim musanna atau isim tasniyah dengan ya. Jadi misalkan al muslimani, al muslimaini, baik nasab maupun jer al muslimaini. Wakal musannal jam'u fi nasbin wajar, wakal musanna dan seperti musanna, al jam'u jamak, maksudnya jamak muzakkar salim. Seperti musanna adalah jamak muzakkar salim fi nasbin di dalam nasab, wajarin dan jer. Jadi seperti musanna adalah jamak muzakkar salim di dalam nasab dan jer. Nah, jamak muzakkar salim di dalam nasab dan jernya sama-sama menggunakan ya, beda harokat. Al muslimaini kalau jamak muzakkar salim, al muslimina, tapi tandanya tetap ya. Jadi sama-sama menggunakan tanda ya di dalam nasab dan jernya. Wa raf'uhu, rafa'nya jamak muzakkar salim bil wawi dengan wawu, marra telah lewat pembahasannya, wastaqarra dan telah ditetapkan pembahasannya. Marra wastaqar telah lewat pembahasannya, wastaqarra dan telah ditetapkan juga. Jadi musanna rofaknya dengan alif, jamak muzakkar salim rofaknya dengan wawu, nasab dan jirnya sama-sama dengan ya tetapi beda harokat. Wal khamsatul asma kahadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wansibanna bil alifi. Wal khamsatul asmaul khamsah itu kahadzal jam'i adalah seperti jamak ini. Khamsatul asma berarti asmaul khamsah seperti jamak muzakkar salim. Seperti jamak muzakkar salim di dalam apa? Fi raf'in wa khafdin, di dalam rofa dan jernya. Jadi asmaul khamsah sama seperti jamak muzakkar salim di dalam rofa dan jernya. Rofanya dengan wawu, jernya dengan ya. Wansiban dan nasabkanlah asmaul khamsah bil alifi dengan alif, ya. Jamak muzakkar salim rofaknya, jamak muzakkar salim rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan ya, jernya dengan ya. Asmaul khamsah rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Asmaul khamsah rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Ahuka, akhoka, akhika. Tadi yang mana? Wal khamsatul asma kahadzal jam'i.
Asmaul khamsah itu sama seperti jama mudzakkar salim fi raf'in wa khafdin, di dalam rafa dan di dalam jar. Fi raf'in wa khafdin, di dalam rafa dan di dalam jar, sama-sama dengan wawu. Wansiban bil alifi, nasabkanlah dengan alif. Wansiban, sungguh nasabkanlah dengan alif. Asmaul khamsah wansiban bil alifi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi ini kita harus punya dasar. Dasarnya ini harus hafal dulu. Ini nggak hafal, nggak lancar, ini nggak paham begitu. Ya. Bab yang kemarin itu harus hafal. Nah, maka dengan ini hafal, apalagi dengan contoh-contohnya bagus. Nah, ini mudah memahami ini. Ya. Wal khamsatul af'alu raf'uha urif, wal khamsatul af'alu, fiil-fiil yang 5 itu raf'uha, rafa'nya, urifa diketahui, binuniha dengan nunnya. Jadi tetapnya nun, maksudnya tetapnya nun, nunnya tidak dibuang, itulah tanda af'alul khamsah. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina, itu rofaknya dengan nun yang ada di akhir tersebut. Wa fi siwahu, dan selain rofa, wa fi siwahu, dan selain rofa, berarti selain rofa adalah nasab dan jazm. Selain rofa dalam af'alul khamsah, karena ini fi'il berarti rofa dan jazm. Wa fi siwahu, dan pada selain rofa, tanhazifu, nunnya dibuang. Tanhazifu, nunnya menjadi terbuang. Nunnya menjadi terbuang. Ya, af'alul khamsah saya ambil contoh yaf'alani. Nun inilah tanda rofaknya. Nun ini tanda rofaknya. Ketika nasab lan yaf'ala, nunnya hilang. Ketika jazm lam yaf'alu. Ya. Sama. Contohnya ini kenapa ganti? Ya, lan yaf'ala. Jadi nunnya hilang ketika nasab dan jazm. Af'alul khamsah ketika nasab dan jazm membuang nun tandanya. Silakan jika ada yang mau bertanya dulu. Pembahasannya sudah selesai. Ya, jadi itu ringkasannya yang ada di papan tulis. Faslun al-mu'rabatu, kata-kata yang mu'rab. Kata-kata yang mu'rab, kata itu bisa isim, bisa isim, bisa fi'il. Al-mu'rabat terbagi menjadi dua. Ada yang tandanya dengan harokat, ada yang tandanya dengan huruf. Yang tandanya dengan harokat ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Yang tandanya dengan huruf, isim tasnya, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Nah, ini kita pelajari kembali agar betul-betul bab ini melekat sehingga memudahkan praktek untuk membaca kitab. Lalu ada pengecualiannya juga dipahami. Jadi nahwu itu banyak pengecualian yang perlu kita pahami. Demikian pelajaran nahwu kita kali ini. Sebetulnya masih tentang tanda i'rab. Jadi ini sebetulnya tentang tanda i'rab dengan cara yang berbeda.